seorang pun yang mendekat seperti katanya. Sadaqallahul azim. Kemudian yang kedua diaturkan terima kasih. Dan tibalah kita di acara ini, yaitu penyampaian kajian oleh Al-Muharram Al-Ustaz Arif Maulana Amir pimpinan Yayasan Muslim Malani, kepada yang waktu dan tempat dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita setiap mengawali majelis ilmu, pertemuan, perkumpulan itu sangat dianjurkan mengingat Allah melalui syukur, mengingat Rasulullah melalui sholawat. Tidak hanya majelis pengajian, majelis apapun kalau dia diawali dengan hamdalah, mengingat Allah dengan memuji Allah, mengingat Rasulullah dengan bersalawat kepada Nabi, maka majelis itu dianggap sudah mencukupi syarat untuk dikatakan pertemuan yang ada keberkahannya, ada kebaikannya. Kita ngomong 2 jam, 3 jam, tidak ada menyebut, mengingat, bersyukur kepada Allah, tidak ada menyebut sholawat sekalipun dalam 2 jam, 3 jam yang lama itu, sia-sia. Perkumpulan yang sia-sia belaka. Makanya mau sepanjang atau sependek apapun pertemuan kita awali dengan hamdalah dan juga sholawat. Sholawat itu penting. Sholawat itu kita minta sama Allah. Hubungannya 3. Pertama, kita minta sama Allah ya agar memberikan keselamatan, ya kesejahteraan kepada Rasulullah. Lalu habis itu kita minta. Coba lihat sholawat itu rata-rata gitu. Pertama minta sama Allah, untuk Rasulullah, dan untuk kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Ya Allah, berikan salawat, mintanya sama Allah, karena Allah memiliki segala-galanya. Tolong kirimkan dong, bahasa kita nih, kirimkan dong keselamatan, kebaikan kepada Rasulullah Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha. Yang Rasulullah itu sebagai sahibul orang yang memberikan kabar gembira kepada kita. Wa ahlana wa auladana, sebagaimana engkau memberikan kepada Rasulullah juga kepada kami ya Allah. Jadi gitu ya. Jadi salawat itu di mana-mana pasti minta kepada Allah agar Rasulullah itu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Endingnya pasti untuk kami juga. Jadi salawat itu rahasianya 3 dimensi. Dimensi Allah, dimensi Rasulullah, dan dimensi kita. Kita ini kan banyak maunya, banyak lemahnya, banyak nggak punya, dan bahkan nggak punya apa-apa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a. Coba ya, orang kalau ngaji, kalau berilmu itu, hujan misalnya turun 2 jam, orang yang membaca doa hujan dengan orang yang tidak membaca doa hujan beda. Hujan turun, kita sudah baca doa, dapat pahala.
Mau hujan lama, deres, udah banjir, cucian nggak kering-kering, rumah bocor, nggak doa lagi. Ruginya itu berlipat-lipat. Pentingnya ngaji, pentingnya punya ilmu. Baik, ini adik-adik kita, ini geng cowok-cowok semua. Ini kelompok kelima. Oh, kelompok 6. Salamin sama mamak-mamaknya ya. Mama, apa perlu mau dijadikan petugas sama Ustaz Arif biar hadir gitu ya? Anak-anaknya aja diutus untuk pengajian. Itu pun terpaksa karena jadi petugas. Jadi yang Mujahid baca apa nak tadi nak? Surat apa? Al-Fajr. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatazakkarul insan apa tuh? Wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Yusiku wathaqahu ahad. Itu ayat 23 sampai 26 surat Al-Fajr ini ngeri maknanya. Kita kupas sedikit sebelum kita mengaji. Itu keadaan yang Allah gambarkan tentang penghuni neraka. Bahwasanya orang-orang neraka itu yaqulu ya laitani ma qaddamtu li hayati. Nyesel saya, baru sadar saya, baru yakin saya. Ternyata azab Allah itu nyata, siksa Allah itu pedih. Seandainya saja dulu saat saya di dunia, dulu saat saya hidup itu qaddamtu li hayati, saya beramal kebajikan. Satu hal yang pasti Bapak Ibu, kita tuh hidup di kubur lebih lama daripada di atas kubur. Orang yang sudah dikubur ribuan tahun, ratusan tahun, banyak, sudah miliaran orang. Kita, jatah kita hidup itu 60-70, umumnya yang sebelum itu banyak. Hidup kita di bawah tanah, di dalam tanah lebih lama dibandingkan di atas tanah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dan hidup kita di akhirat lebih lama berlipat-lipat. Kalau ada orang nyesel itu kan banyak. Contohnya sederhana, dia mau ke bandara, harusnya penerbangan jam 6. Berarti dia harus bangun jam 3 memang. Kalau dia bangun jam 5, ke Lembang, lewat sudah tuh. Ngebut kayak apa, dia ke bil nggak nyampe. Nyesel, tiket hangus. Itu nyesel dunia, baru sadar pentingnya waktu di dunia. Setidaknya kalau dia punya uang, dia bisa beli lagi penerbangan setelahnya. Tapi kalau nyeselnya, sadarnya, baru kapoknya di akhirat, kayak yang dibacakan tadi itu, yaqulu ya laitani, ya Allah, seandainya dulu saya tuh. Nah, ini kan kita nggak mau seperti itu ya, naudzubillah. Ya Allah, coba saya dulu. Tapi sudah sia-sia. Itu kesadaran yang kata Allah, sia-sia belaka, omong kosong, tidak ada gunanya. Nah, apa itu lanjutannya Mujahid? Yaqulu ya laitani ma qaddamtu lahid wala yuthiqu wathaqaha. Pada hari itu tidak ada ikatan sebagaimana Allah mengikat, menjerat orang-orang yang berada di neraka. Ikatannya Allah itu beda dengan simpul-simpul ikatan kita. Yang diikat tidak akan bisa lepas. Yang disiksa tidak akan sama dengan pedihnya siksaan Allah di neraka. Nah, ini 3-4 ayat yang semoga menyentuh sanubari kita betapa penyesalan, kesadaran di akhirat itu tidak ada guna. Lebih baik kita makanya insyaallah mumpung ada waktu, ada kesempatan, ada umur, kita gunakan dengan hal-hal yang baik. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma utiya abdun fid dunya khairan min ayyudana lahu fi raqataini yusalliha." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada, ini ibaratnya kata Rasulullah, ibaratnya kalau ada orang dikasih anugerah, tidak ada anugerah yang lebih baik yang diberikan Allah kepada seseorang lebih baik dibandingkan sholat 2 rakaat yang Allah izinkan untuk dia lakukan,
tidak ada nikmat, tidak ada anugerah, tidak ada pemberian yang lebih baik daripada sholat 2 rakaat. Orang yang bisa sholat 2 rakaat, mendirikan sholat itu nikmat anugerah yang kalau diukur, ditimbang, ditakar, dibandingkan dengan nikmat yang lain, tidak lebih berat nikmat-nikmat itu dibandingkan sholat yang 2 rakaat. Sholat apa itu? Sholat apa-apa. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan sholatul fajr, sholat qobla subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia beserta isinya itu benar. Sama kita tadi sholat maghrib 3 rakaat. 3 rakaat kita itu, ya Masya Allah, itu adalah nikmat yang tidak bisa ditukar, diganti dengan apapun nikmat di dunia. Jadi tidak ada kenikmatan dunia, kebaikan dunia kata Rasulullah, yang melebihi Anda, kita, saya dikasih bisa sholat 2 rakaat saja oleh Allah, dan kita mampu melakukan sholat itu atas izin Allah, itu lebih baik daripada nikmat yang lain. Ya, Insya Allah ya. Ini pembukaan, saya sengaja pilih-pilihkan hadis yang menyentuh. Ya, diawali lagi tadi sebelum dengan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah yang menggugah kita. Sebelum kita masuk ke seri 278 kajian Islam Muslimati di kajian Al-Hikam. Jadi usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, Bapak Ibu, sholat itu nampaknya sederhana, sepele, sebentar. Tapi mungkin kalau dibandingkan 24 jam kita, itu adalah waktu paling berguna, paling berfaedah, paling bermanfaat kita. Kita punya waktu 24 jam kan? Kita gunakan untuk tidur, kita gunakan untuk main, kita udah gunakan untuk apa? Jalan, untuk kerja, untuk apa-apalah. Yang mana itu bagus-bagus selama tidak maksiat. Tapi mungkin sholat kita yang cuma 5 menit, 10 menit, itu adalah pemanfaatan waktu terbaik kita dibandingkan 24 jam yang Allah kasih dalam sehari. Jadi orang sholat itu ya idealnya menikmati, ya dinikmati sholat itu. Karena itu adalah connectionnya. Hubungan dia sama Allah sedang berlangsung. Berat HP itu lagi lowbat, dicolok gitu, dicas, masuk udah sana. Dia sedang dicas ketika sholat itu. Ada relasi hubungan hamba dengan Tuhannya, dengan penciptanya. Ya, orang berzikir, orang sholat, ya, orang puasa, orang haji, itu berarti sedang connect dia sama Allah. Sedang dicas. Apalagi sholat. Ya. Makanya nikmati waktu sholat. Ya. Jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu tidak menghargai. Contoh orang menghargai sholat tuh ya kelihatan pakaiannya yang dia gunakan serius untuk menghadap Allah. Ya, ketemu sama bos, ketemu sama atasan pakai parfum, sengeh, sholat mewah. Sholat pakai baju bolong-bolong. Mukenanya ada apa? Telur kodoknya. Ya, hitam-hitam banyak. Jadi nggak sepadan, nggak sesuai. Sedangkan kita maunya banyak. Maka ada ungkapan begini, sebelum kita mencari rezeki, jumpai dulu yang akan ngasih rezeki. Sebelum kita minta rezeki, minta jatah ke rumah yang punya rezeki dulu. Minta dulu sama yang punya rezeki, yaitu Allah. Itu apa? Masjid, yaitu musola, yaitu sholat. Jadi jangan sampai kita menukar apa sholat itu dengan kerjaan kita, dengan kesibukan kita. Jadi ada connection, ada koneksi, ada relasi hubungan seorang hamba dengan Allah, dengan Tuhannya. Seakan-akan dia itu sedang bercakap-cakap, sedang berkholwat dengan Allah. Tidak ada hijab. Nah, hijab itu artinya pembatas, dibukakan. Pembatas dia sama Allah itu dibuka, makanya minta, makanya puji Allah, berdoa. Ya, puncak kehambaan seorang hamba itu adalah ketika dia sedang sholat. Saya sering katakan, orang itu kalau dijitak kepalanya, dikepak otaknya itu, rambutnya dipegang tuh marah. Ya, tapi kita letakkan itu, kita rendahkan, kita sujud serendah-rendahnya, kita hinakan diri kita, sujud kepada Allah. Itu simbol puncak kehambaan orang itu saat sholat, utamanya ketika sujud. Maka ya ada waktulah kita berlama-lama sedikit ya.
Secara medis juga darah itu turun ya. Kenapa orang-orang barat tuh perlu yoga? Yoga itu apa? Yoga itu apa saja? Bukan nama orang. Nah, senam. Senam ya, atur pernapasan, ada kayak gerakan-gerakan setengah ngayang, semi-semi gimnastik. Gerakannya sulit-sulit. Umat Islam sebenarnya ndak yoga nggak apa-apa. Bahkan zaman dulu Rasulullah juga nggak yoga. Tapi artinya sholatnya bener, gerakannya bener. Ya. Ketika ruku bener-bener, jangan tak tok. Ini darah mau turun nih, nggak jadi. Diprank darah nih. Darah itu kan cairan air, dia perlu sedikit berlama-lama. Di kita itu Masya Allah, ya 70% akan lebih itu cairan sebenarnya dalam diri kita ini. Dalam bentuk darah, dalam bentuk cairan, ya semua ini disetting oleh Allah biar manusia itu nyaman. Maka kita harus menyadari kesadaran saat ini jauh lebih baik daripada kesadaran ketika di akhirat. Apa kata Ibnu Athaillah? Ma fata min umrika la iwadalahu. Apa yang telah berlalu, terlewat daripada usiamu, daripada umurmu, daripada waktumu, itu tidak bisa diganti. Sekarang tanggal berapa sudah? 15 Oktober 2025, waktu antara maghrib ke isya, yaitu sekali saja ini seumur hidup kita. Besok itu insya Allah tanggal 16. Jadi 15 Oktober ini tidak akan terulang dalam hidup kita lagi. Maghribnya mungkin kita masih ketemu maghrib-maghrib yang lain. Tetapi maghrib yang tanggal 15 Oktober, kita dengan sadar, dengan tanpa paksaan memilih untuk datang ngaji. Di sini ada yang terpaksa nggak datang ngaji? Kecuali yang 3 ini ya. Emang ini tugas negara nih. Teman-teman nggak ada TPQ, tapi gimana lagi? Saya menghormati jadwal. Terima kasih ya. Keren kalian itu. Terpaksa. Ikutin Ustaz. Lebih baik. Suaranya lebih baik. Dipaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Lebih baik dipaksa. Dipaksa itu salah nggak? Enggak. Kalian maksa, kita maksa anak kita untuk sholat, untuk jujur, untuk sekolah. Ya. Kalau enggak dipaksa, enggak diarahkan, enggak dibimbing, enggak dibina, itu bahaya itu. Bahaya. Jadi saya rasa di sini enggak ada lah yang terpaksa kan. Walaupun terpaksa ya insya Allah ini waktu-waktu terbaik kita, enggak akan terulang. Jadi kata beliau, apa yang telah terlewat dari umurmu itu enggak bisa diulang. Wa ma hasalaka minhu la qimata lahu. Ini yang kedua nih hebat. Dan apa-apa pencapaian, apa-apa prestasi yang ada dalam hidupmu itu tak ternilai harganya. Sederhananya begini, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu nilainya beda. Orang yang berprestasi dan yang tidak punya prestasi sama sekali itu beda. Orang yang baik, orang yang jahat itu beda. Jadi orang yang baik, orang yang berprestasi, orang yang soleh itu pasti beda dengan yang kebalikannya. Apa yang membedakan? Nilai, bukan nilai pelajaran ya. Usia ranking 1, bukan gitu. Nilai, value dalam dirinya itu. Ketika ada musibah dia lebih tegar. Ketika ada kesempatan dia taat. Ketika ada musibah dia peduli. Nilai itu yang membedakan dia itu berbeda dengan orang yang kebalikannya. Jadi kata Ibnu Athaillah, orang yang berprestasi, orang yang punya pencapaian itu pasti tidak sama dengan yang tidak punya sama sekali. Makanya intinya kita dikasih umur, dikasih kesempatan, usia ini ya gunakan dengan sebaik-baiknya. Saya ngelatih diri saya dan semoga ini menular. Ketika akan takbiratul ihram itu saya berpikir, ya Allah, kalau saya mati pas sholat mantep kayaknya. Bukan minta pas sholat ini gitu, tapi kayaknya batin saja sebelum sholat, sebelum takbir, ya Allah pas niat, ya Allah, semoga besok kalau pas meninggal saya tuh pas sholat. Nggak apa-apa,
Sholat yang kapan ya terserah Allah gitu kan. Jadi kita tuh kan begitu, kalau kaitannya sama yang senang-senang pengen cepet gitu. Kalau mati karena agak menakutkan, agak-agak sedih, kayaknya nanti-nanti itu manusiawi. Tetapi batin saja, ya Allah, terus saat kalau saya meninggal pas sholat, atau matikan saya pas sholat. Tadi pagi nih saya nelpon Pak Habli. Pak Habli saya telepon, lupa saya kalau jarak 6 jam, 8 jam. Kok ngangkat? Oh iya, ternyata belum subuh, ternyata saya jam 10-an balas. Ya Ustaz, ada apa? Mohon maaf ini masih nunggu subuh. Wah, mantap. Lagi di Mekah. Tanya, Pak Habli gimana? Wah, Masya Allah, saya tidak bisa berkata-kata. Udah botak, udah solin ini. Pak Habli. Saya nggak ngelihat dia video call. Saya gini-gini, ternyata udah video call. Jadi cerita betapa mengharukan, betapa gitu ya. Jadi Masya Allah, kita lihat orang itu begitu menikmati. Dapat nyentuh Hajar Aswad, nggak bisa, cuma kiswahnya saja. Woy. Kiswah itu apa? Kiswah itu bajunya, apa namanya? Penutupnya, kainnya, hijabnya Ka'bah. Sengeh. Antum yang punya parfum, apalagi yang online harga 100.000 tiga, nggak ada itu, nggak ada. Baunya sama, kalau sudah ketemu sama kiswah insecure. Antum jangan nanti pas ke Ka'bah ya Allahumma amin. Oh, saya pengen nyumbang parfum untuk Ka'bah. Oh, sesuai. Jangan tuh dikepak sama askar. Itu sudah ada parfumnya khusus, itu ngerusak aja tuh. Apa namanya? Memperburuk bau, memberi polusi udara di sana. Padahal antum merasa ini bagus nih, ternyata 1.000 dapat 100.000 dapat 5. Sedangkan di sana tetesan harga yakut itu. Jadi saya senang tuh Pak Habib cerita macam-macamnya. Jadi orang-orang yang nantilah kalau ketemu tanya lagi. Nah, ini kok bisa jadi ke Pak Habib ini gimana tanya? Jadi orang yang punya nilai itu pasti berbeda dengan orang yang tidak punya nilai. Nah, jadi selalu kita motivasi diri kita itu kalau sudah sekian usia kita, coba merenung. Saya sudah ngapain aja ya dalam hidup? Pencapaian saya apa? Ini kira-kira kalau mati saya ini ada transferan gratis nggak? Transfer gratis itu kan yang transferan tak terputus ya. Saya pernah ngajar orang nggak? Oh, saya bukan guru nih. Oh, saya harus pernah nyumbang nih. Saya nggak punya uang juga. Carilah. Ya, anak saya harus saya didik. Jadi kan 3 itu yang tidak akan terputus ya. Anak soleh. Ya. Makanya kalau yang sudah punya anak, pastikan dia tuh soleh. Gimana caranya? Ya lakukan upaya-upaya. Saya tuh kadang miris. Ini akhir-akhir ini ada kepala sekolah yang diberhentikan di Banten sama gubernur. Saya geleng-geleng. Ternyata kasusnya dia nempeleng siswanya SMA karena ketahuan rokok. Gini ya, saya jelasin. Sederhananya guru itu mukul, itu kemungkinan besar itu sudah pakai jalur peringatan. Apalagi ini cewek nih, kepala sekolahnya perempuan. Cowok nih SMA anak-anak tempeleng. Ya mungkin tempelengnya bukanlah seperti Rambo nempeleng orang gitu ya. Mungkin tempeleng. Itu mungkin sudah melalui jalur berkali-kali diperingati dan sudah ada berapa peringatan tulisan. Sudah tahu tempat pendidikan itu nggak ada rokok. Itu ngelapor, nggak terima ibunya, gagah. Jadi kalau ada tips mempermalukan diri yaitu ibunya punya anak dipukul sama guru, lapor viral. Itu sudah cara mempermalukan diri sendiri. Akhirnya kepala sekolahnya apa? Diberhentikan oleh gubernurnya langsung lewat melalui dinas. Saya lihat wawancara bu guru tuh tenang, sopan gitu. Apa nggak malu gubernurnya? Apa nggak malu itu ibunya, walinya, anaknya? Sampai-sampai itu satu sekolah mogok nggak mau masuk sekolah, ngancem. Tapi saya lihat gurunya itu kepala sekolah tenang. Nah, Supri, hati-hati nih kepala sekolah. Ini calon kepala sekolah bisa ngelihat anak mau nempeleng, takut diberhentikan. Jadi itu yang membuat guru itu jadi mikir-mikir mau nindak anak. Itu yang menjadikan anak-anak merasa terbela karena manja gitu loh, manja sama, saya kan nanti takut viral gurunya, saya laporkan. Coba kita zaman dulu ya, nakal sedikit ngelapor ke amak kita, bapak kita, tempeleng lagi kita sama orang tua kita. Pak, saya gini berkelahi, wah rampokin, pak lagi.
Jadi orang ngelapor ke orang tua itu malah dapat tambahan lagi, bukannya dapat dukungan. Itu zaman dulu. Meskipun ada juga orang tua, tapi intinya berbeda sekali zaman sekarang ya. Guru ini zaman sekarang ya, hati-hati ya para guru nih ya. Saya juga guru. Masya Allah, mata-mata banyak, CCTV banyak. Paling enak tuh emang bilang, Pak, anak bapak ngerokok. Udah saya peringati nggak mau. Kalau nggak mau, bapak didik sendiri ya. Buat sekolah di rumah sendiri, jadi kepala sekolah sendiri, nanti menjat bel sendiri, ngajarin sendiri dan seterusnya. Sekolah saya tidak sanggup untuk didik anak bapak itu. Itu aja. Kalau kita nggak mau memang kena masalah. Tapi itu mirisnya pendidikan di negara kita yang kadang berpihak kepada yang tidak tepat. Jadi anak merokok ditindak malah dibela. Jadi Allah alam ya itu betapa ngenes ya. Saya tadi menemukan ini kata-kata dari petani. Petani itu bahasa Jawa. Halo guys atau apa gitu dia bilang. Bekerja itu ibadah. Rezeki itu sudah dijatah. Pintar dia buat quote itu. Yang kayak Kak siapa itu Sehoyan? Agem. Kata-kata hari ini ya, petani ini bawa pacul nih. Apa? Bekerja itu ibadah. Halo guys, bekerja itu ibadah. Rezeki itu sudah dijatah. Oh, keren dia pinter-pinter berkata-kata. Kalau banyak di bahasa Jawa, tapi pas tapi saya lupa tuh. Ini ya, kalau banyak jangan sombong. Kalau sedikit jangan terlalu sedih. Banyak atau sedikit itu yang penting berkah. Oh, teman-temannya langsung ini nyangkul di luar. Jadi keren itu. Ya, itu betul-betul teguran buat kita. Kadang yang lupa bahwasanya pekerjaan kita itu kewajiban kita. Menjadi kaya itu tidak wajib. Tidak menjadi kaya, miskin, kurang mampu, itu bukan aib. Itu kata petani itu. Kerja itu ibadah, rezeki itu sudah dijatah. Kita nih kaya tidak wajib. Ya. Apa namanya, miskin juga bukan dosa. Oh, keren itu. Kata-katanya itu kok mengena itu. Itu video singkat itu. Ya nggak nyampe 30 menit tapi bisa menyadarkan kita. Maka kita yang bermain sosmed, Bapak Ibu, ya saja buka ya sosmed, lihat-lihatlah yang bagus-bagus ya. Banyak kok pilihan-pilihan konten-konten, banyak pilihan-pilihan akun-akun, banyak pilihan-pilihan sosial media yang bisa memungkinkan kita menambah ilmu kita. Setengah jam melihat banyak manfaat dibandingkan berjam-jam tapi tidak ada manfaatnya. Maka usia kita ini adalah lahan, media. Jadi ibarat gelas ini. Gelas ini bisa menampung air. Itulah usia kita. Waktu itu ibarat gelas ini yang bisa diisi air. Ya. Kalau kita tidak isi dia dengan air yang bermanfaat, kita nggak bisa minum. Ya, nggak bisa kita bawa dia. Ya kosong saja. Kalau sudah kosong, nanti akan diisi sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, kalau air ini kita anggap sesuatu yang bermanfaat, berarti kita isi gelas kita dengan air. Kalau kita nggak isi dengan air, dia akan diisi dengan yang lain. Apa? Bisa tafsirkan sendiri. Bisa diisi dengan apa? Hanya foya-foya, hanya lupa, hanya ngomongin orang dan seterusnya. Jadi setidaknya dengan kita mengaji setengah jam ke depan, waktu kita terselamatkan. Terselamatkan dari apa? Dari bermaksiat. Mungkin dari hal yang sia-sia, hal yang percuma, dari gibah, dari apa. Setidaknya kita berkumpul ini kan untuk menjamin dan mengupayakan itu. Agar jangan menjadi orang yang tadi, naudzubillah, ya Allah coba dulu ya, coba ya dulu ya, coba ya dulu ya. Itu kenapa Allah ngasih tahu firman-Nya dalam Al-Quran tuh, bahwasanya akan ada orang yang seperti itu. Karena Allah ini maha tahu. Allah ini penggenggam waktu. Akan ada besok orang-orang, padahal kiamat saja belum nih. Tapi Allah tuh maha tahu besok di neraka akan ada orang yang seperti itu. Saya lucu kalau ketemu sama orang liberal, debat sama orang liberal. Apa buktinya akhirat itu ada? Apa itu buktinya ada siksa kubur? Jangan-jangan kita setelah mati ya mati saja. Kita balikin aja.
Gimana ya kira-kira kalau beneran akhirat itu ada? Gimana ya beneran kalau siksa kubur itu ada? Kalau kita berbuat baik di dunia, misalnya kalaupun akhirat itu tidak ada, kalaupun siksa kubur itu tidak ada, aman-aman saja kan? Tapi kalau ada, kita udah buat maksiat, yakin akhirat nggak ada, ternyata ada, gimana itu? Lebih rugi mana? Lebih rugi yang kedua. Maka insya Allah justru keadilan Allah itu nampak karena ada akhirat. Pengadilan di dunia ini banyak yang tidak adil. Keadilan yang hakiki itu nanti pengadilan akhirat. Azan dulu, kita sambung insya Allah 5 menit lagi. Ali azan li? Ali. Pakai suara bawah dan bawah. Bawah nih. Kita mulai sekarang pengajian pakai suara bawah ya. Mending kan yang dengar yang ini. Kalau mau yang luar dengar nonton di Facebook, kalau enggak ya. Karena di samping juga ada pengajian biar suaranya enggak tabrak. Azan aja, azan suara atas di ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Allahu Akbar. La ilaha Syaraba wa dajjal wa rabbi hablat wa qawam min allazi wa anta innaka la tukhliqul la 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 ya la 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 Rabbana sallallahu alaihi wasallam ini dunia sallallahu barakallahu. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut. Jadi usia kita, waktu kita yang dikasih sama Allah yang kita nggak tahu berapa lama ini ibarat gelas yang harus kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Kalau tidak, dia akan diisi dengan hal-hal yang menyibukkan kita, melalaikan kita, membuat kita lupa. Naudzubillah, kita isi dengan maksiat. Maka mengisi kita waktu maghrib sampai isya kayak gini ya, pada maghrib Rebo ini, ya semoga jadi saksi nanti di akhirat. Ya Allah, saya pernah berusaha, saya pernah berikhtiar
takarrub kepadamu, mendekat kepadamu dengan cara menghadiri majelis ilmu dan seterusnya. Itu juga kita kiaskan dengan kegiatan kita, keseharian kita sehari-hari yang lain. Jadi ini ibu-ibu mayoritas ya, mungkin masak, mungkin nyuci, itu adalah ibadah. Semua itu ibadah. Ya, diniatkan Bismillah ya Allah. Jadi semoga ini jadi ibadah saya. Ya, sebelum tidur ya Allah, semoga saya tidur nih 6 jam, 5 jam jadi ibadah. Jadi zikir saya dan seterusnya. Jadi sampai dikatakan dalam Al-Quran, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah seorang itu mendapatkan sesuatu kecuali yang dia usahakan. Kita berusaha untuk menjadi baik, ya nanti itu yang akan kita petik di akhirat. Ya. Jangan kita hanya mengandalkan ya, Allah nih maha baik, maha penyayang, maha pengasih, pasti dia ngampuni saya kok. Surga. Husnuzon kepada Allah itu tidak cukup. Wajib ya husnuzon sama Allah, tapi tidak cukup. Saya ini muslim, terlahir dari keluarga muslim, bapak ibu saya muslim, saya bersahadat, terus hanya cukup dengan itu ya, terus yakin husnuzon sama Allah, wajib husnuzon sama Allah, tapi hanya mengandalkan husnuzon saja, ya sholat ogah, puasa kagak, zikir ndak mau, sedekah ya orang gelem, apalagi terus hanya mengandalkan husnuzonnya saja, ya berarti tidak lengkap itu. Jadi insya Allah ya, cara kerja Allah itu kadang di luar ya, seringkali di luar hukum alam ya. Orang itu kalau berusaha rajin dia kaya, itu ada, tapi ada orang yang kerja sedikit lebih kaya daripada yang rajin, itu biasa. Ingat kata petani tadi ya, kaya itu tidak wajib, miskin itu bukan aib ya. Jadi yang penting itu berkah. Siapa? Merbot? Innalillah. Barusan? Allah ya Rabb. Suara bawah nih. Cun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya ini kita dapat kabar. Tadi saya bilang kita tuh kadang kalau sedang beramal baik itu berangan-anganlah suatu saat meninggal kita. Ini merbot kita, Insya Allah orang baik ini. Siapa? Pak Cun ya, Pak Cun itu ini Allah. Pak Cun merbot Masjid Agung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini valid, Free? Baik, insyaallah kita bacakan dulu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah min ahlil khair insyaallah ya. Beliau yang sering mengumandangkan azan, sering ngajak orang sholat, mengingatkan tentang kebesaran Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan orang yang suka azan itu kelak dibangkitkan di akhirat dengan leher yang lebih panjang daripada orang lain. Terus ada yang sahabat bertanya, kamisil jarofah, seperti ju'rofan, seperti jerapah? Bukan seperti jerapah, bukan lehernya panjang seperti jerapah. Itu simbol gambaran kemuliaannya itu di atas orang lain. Orang azan itu selama suaranya itu didengar sama makhluk-makhluk Allah, ya rumput, ya capung, ya belalang, ya semut, itu menjadi saksi bahwasanya dia itu berbuat baik. Insya Allah ini ya, kita berduka, kita bersedih, tapi bahagia, itu orang yang baik, diirikan kematian yang begitu. Kabar dari mana saya seperti di grup ya, insyaallah. Oh di UGD, insyaallah. Saya kalau ingat-ingat yang begini tuh, maka khalaq apa itu? Surat At-Tin. Tin wa zaitun.
والتين والزيتون وطور سينين هذا البلد لقد خلقنا ثم رددنا ya. Jadi ada amal-amalan yang tidak terputus itu. Kalau ada orang yang sudah terbiasa melakukan itu, lalu dia sebab putusnya karena sakit, karena nggak sempat, itu dia tetap falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, itu dia dapat pahala seakan-akan enggak putus-putus. Walaupun dia tidak melakukan karena kebiasaannya azan, husnuzonlah kepada Allah, dia mendapatkan pahala azan sebagaimana dia yang biasa lakukan. Insyaallah. Husnul Khotimah Pak Jun. Ya, jadi sudah ya, kita cukupkan dulu dah. Mungkin kita akan takziah dan seterusnya. Jadi betapa dekat kematian. Orangnya, rumahnya di sini. Bapak Ibu tinggal ambil batu, ya, lemparkan itu, nyampe batu yang kita lempar, dekat sekali. Tetangga kita. Jadi ibaratnya walaupun meninggalnya mungkin di rumah sakit gitu ya, tapi kan rumahnya di sini, dekat sekali. Insyaallah, ya, dekat sekali. Kematian itu dekat sekali. Tidak pernah kita tahu kapan. Allahu Akbar. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Yang baik dan benar Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz Maulana MBRK kami aturkan jazakumullah khairan katsiran atas penyampaian materi kajian. Acara yang terakhir menutup, marilah kita tutup acara kajian ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Allah bihamdi subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di dalam semoga kita semua senantiasa Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung komat ya. Masukkan tadi. Thank you.